Tahu kancil? Oke, pada pintar semua. Oke, kancil dan buaya. Siapa yang tahu buaya? Semua tahu? Oke, jadi omnya nggak perlu jelasin lagi ya apa itu kancil, apa itu buaya. Jadi kita mau ceritain tentang petualangan kancil dan buaya. Ada yang tahu nggak kancil itu terkenal dengan apanya? Dengan apa? Betul, kamu 100. Kancil itu terkenal dengan kepintarannya ya. Ini kancil itu yang ini ya, kalau ada yang belum tahu. Oke, kita mulai ceritanya. Kurang, suaranya kurang. Kita mulai ceritanya. Oke. Kita buka halaman pertama. Nah, ini dia halaman pertamanya. Petualangan kancil di hutan belantara. Siapa yang pernah ke hutan? Tahu hutan? Banyak pohonnya kayak di sini. Kalau ini tapi masih taman. Jadi kalau hutan lebih banyak lagi. Lebih banyak pohon-pohonnya, lebih banyak binatang-binatangnya. Nah, di situ di mana tempat kancil bermain. Kalau kita lihat di sini, kancil sedang bermain dengan, tahu nggak itu apa? Yang lagi main-main sama kancil? Kelinci, ya. Jadi kancil sedang bermain-main dengan kelinci. Jadi kancil dan kelinci sedang bermain di tengah hutan belantara. Nah, saking senangnya mereka bermain, tiba-tiba kancil berseru. Dia bilang, "Aduh, aku lapar. Aku ingin makan timun." Ada yang tahu nggak kenapa kancil makan timun? Kalau kancil itu makanannya apa? Daun-daunan, buah-buahan, bukan daging kan ya? Ya, makanya jadi begitu dia lapar, dia bilang, "Aduh, aku ingin makan timun." Lalu karena dia lapar, dia berjalan menyusuri sungai. Kalian bisa lihat sungai ini nggak ya? Omnya boleh dong liatin sungainya kancil. Nah, kalian sungai? Yang mana yang sungai? Ini sungai. Semua bisa lihat sungainya apa enggak? Kayaknya ada yang aneh di sungainya. Ini ada yang hitam-hitam, ini apa ya? Iya, kayaknya itu buaya. Ya, itu kayaknya buaya. Jadi kancil berjalan menyusuri sungai. Lalu dia bilang, itu ada pohon timun. Siapa yang bisa tunjuk di mana pohon timunnya? Coba, ada yang tahu nggak pohon timun kayak gimana? Kira-kira yang mana yang di sini yang pohon timun ya? Yang ini? Yang ini? Oh, bukan dong, ini kancil kan ya? Yang ini? Oh, yang itu? Ya, iya betul, itu pohon timun, betul. 100 buat semuanya. Ya, tapi kalian bisa lihat nggak? Itu kan pohon timunnya ada di seberang. Jadi kancil harus menyeberangi sungai dulu kalau mau mendapatkan pohon timunnya. Dia jadi bingung. Lalu dia bilang, "Wah, bagaimana menyeberangi sungai ini ya? Aku takut dengan buaya." Kalian tahu nggak kenapa kancil takut dengan buaya? Betul, jadi memang kalau buaya itu makanannya kancil, makanya dia takut dimakan. Nah, kan kancil harus bisa menyeberangi sungai ini dulu, baru dia bisa mendapatkan timun yang dia pengen tadi. Nah, tapi namanya bukan kancil kalau dia nggak punya ide. Tadi kancil terkenal dengan apa? Cerdas ya, dia bilang, "Aha, aku ada ide." Kancil tersenyum licik. Lalu kancil berjalan mendekati tepi sungai. Nah, di sana dia bertemu seekor buaya. Kancil menyapa buaya nih. "Hai buaya, kau dan teman-temanmu diundang raja ke pestanya," kata kancil. Tuh, buaya menoleh pas dipanggil sama kancil ya. Lalu sang buaya menjawab, "Oh, benarkah? Aku tidak percaya," sahut sang buaya. Lalu kancil berkata lagi,
Aku diminta menghitung jumlah kalian agar dagingnya cukup. Kancil berkata dengan tegas. Jadi Kancil bilang bahwa dia diminta untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sana agar makanannya untuk di pesta nanti cukup buat mereka semua. Lalu buaya memanggil teman-temannya. Ayo semuanya berbaris. Kancil ingin menghitung jumlah kalian. Tuh lihat. Jadi buaya memanggil teman-temannya, semua teman-temannya pada datang. Biar dihitung sama Kancil. Oke. Page berikutnya. Nah, lalu Kancil menyuruh buaya itu untuk mulai berjejer. Buayanya ada banyak banget. Siapa yang bisa menghitung jumlah buaya yang ada di sana? Kita hitung sama-sama ya. Oke, kita hitung sama-sama. Ntar siapa yang kira-kira betul hitungannya? Ome coba hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah ya? 9? Satu lagi. Oh iya, satu lagi ada di ujung kanan bawah, betul. Jumlahnya ada 10. Siapa yang menghitung 10 tadi? Oh pada jago-jago nih hitungnya. Pasti juara kelas semua. Oke, jadi jumlah buayanya ada 10. Nah, Kancil mulai menghitung jumlah buaya itu dengan caranya dia sendiri. Dia menghitung buaya itu dengan cara melompati buaya-buaya tadi. Jadi mulai menghitung dari yang pertama. Dia lompat 1, 2, 3, buaya ke-4, buaya ke-5, buaya ke-6, sampai buaya ke-10. Akhirnya Kancil pun sampai di seberang dengan selamat. Nah, lalu Kancil berkata, terima kasih kalian sudah mengantarku ke kebun timun. Hahaha, tawa Kancil. Buaya-buaya ini sangat marah karena terperdaya oleh Kancil. Nah, ceritanya selesai sampai sana. Tapi omnya masih punya pertanyaan buat semua yang ada di sini. Kira-kira kenapa buaya-buaya tadi marah sama Kancil? Siapa ya yang jawab duluannya? Tadi yang topi merah udah, sekarang yang topi coklat deh. Kenapa kira-kira buayanya marah sama Kancil? Omnya bisa dengar kok. Nggak apa, ngomong dari sana ya, omnya bisa tahu. Oh iya benar, omnya nggak bisa dengar ternyata. Oke, omnya turun ya. Coba, omnya mau ke kakak yang coklat, topi coklat sebentar ya. Halo. Op. Coba omnya mau lihat. Hai, namanya siapa? Kaisha. Oke, jadi kenapa kira-kira buayanya marah sama Kancil pas di bagian terakhir? Karena terpedaya sama Kancil. Wah, bener nggak teman-teman semua? Benar, kamu dapat 100, kamu pintar banget. Terima kasih Kaisha. Semua tepuk tangan buat Kaisha. Jadi buaya tadi, halo. Oke, omnya naik lagi ke atas ya. Naik lagi om. Jadi buaya tadi marah sama Kancil karena dia berhasil ditipu oleh Kancil. Jadi adik-adik semua, dari buku cerita tadi kita bisa ambil kesimpulannya apa ya kira-kira? Kamu mau jawab, kira-kira kesimpulannya apa? Nih, dikasih mic sama omnya. Oh, sebentar. Coba ngomong lebih keras lagi. Jangan terpercaya sama orang. Jangan buru-buru percaya sama orang. Ih, betul, kamu pintar. Tos dulu. Tos, oke. Ya, salah satunya adalah itu. Kita jangan cepat untuk percaya sama orang. Kita mesti kenal dulu. Apalagi kalau kita lagi di jalan. Kalian kalau ketemu orang yang bukan orang tua kita,
Kalau mereka ngomong jangan langsung percaya ya, mesti diterima dulu. Tapi salah satunya lagi adalah karena kancil itu cerdas, dan kita mesti ingat bahwa kadang-kadang kecerdasan itu bisa mengalahkan otot. Jadi nggak selalu yang kuat itu yang menang, tapi pintar juga bisa membuat kita menang. Tapi yang paling penting, kalau kita udah cerdas, kita mesti menggunakan kecerdasan itu untuk kepentingan orang banyak. Jangan seperti kancil yang cuman untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk makan bukan makan tidur, untuk makan timun. Itu kira-kira semuanya ya. Jadi sekiranya segitu cerita dari Om Ariel hari ini tentang kancil dan buaya. Terima kasih banyak semuanya. Oh iya, sebentar, Omnya ada lagi kalau nggak salah. Jadi gimana sekarang? Boleh ayo. Nyanyi. Omnya boleh minum sebentar ya. Ternyata ngomong sedikit haus juga. Nyanyi. Oke adik-adik semua, sekarang kita foto bareng-bareng ya sebentar ya. Omnya akan dari atas sini. Semuanya ada di bawah aja nggak apa. Nanti kita kelihatan semua kok. Ya, adik-adik boleh ya, fotonya jangan ada yang naik ke atas panggung ya. Boleh minta buku. Oke, yang tenang, hati-hati. Oke, baiklah. Jangan ada yang naik ke atas panggung ya. Halo. Ayo kita kerjasama yuk, bareng-bareng yuk. Ya. Oke, Ya. senyumnya jangan lupa. Oke, semua siap. Semua siap. Kita bilang apa nih? 1, 2, 3 bilang apa ya? Kita 1, 2, 3 bilang apa ya? 1, 2, 3 kita bilang kancil, oke? Biar oke? Jadi 1, 2, 3 kancil. Oke, siap. Alright, siap. Oke, semuanya siap. 1, 2, 3 kancil. Videonya sekali lagi, oke. 1 kali lagi ya untuk videonya ya. Oke, semua siap. Oke. Kamu jangan sampai nggak kelihatan. Oke. 1, 2, 3 kancil. Oke. Terima kasih banyak semua. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Terima kasih ya Kakak Ariel. Terima Keren kasih. banget Kak Ariel, thank you Kak Ariel. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ariel dan kalian semua.